Perkenalkan, nama saya Rick Nawaf Setiawan, NIM 2018-11088. Di sini saya ingin menjelaskan tentang presentasi makalah yang berupa slide atau PowerPoint, yang mana sumber dari PowerPoint saya ini dari Bapak dosen Pak Rio Afrianda. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 3, yang mana itu adalah pembebanan pembangkit. Selanjutnya ada rencana operasi sistem. Lalu ada manajemen energi operasi sistem tenaga listrik. Terus, mengapa perlu manajemen energi? Karena biaya bahan bakar merupakan biaya yang terbesar dalam bisnis energi listrik, yaitu sekitar 70% dari biaya produksi. Oleh karena itu, bahan bakar harus dikelola sesuai dengan kaidah manajemen energi, yaitu asas less cost atau pemenuhan energi listrik pada tingkat mutu dan keandalan tertentu. Selanjutnya itu terdapat klasifikasi perencanaan, yang mana terdapat perencanaan tahunan operasi sistem, lalu ada perencanaan bulanan operasi sistem, lalu yang selanjutnya ada perencanaan mingguan operasi sistem, selanjutnya ada perencanaan harian operasi sistem, yang terakhir ada pengendalian operasi real time. Selanjutnya terdapat penjadwalan pembangkit. Di sini adalah rencana pemeliharaan pembangkit. Ada yang memerlukan unit tidak beroperasi atau keluar dari jaringan outage, dan ada pula yang tetap beroperasi tapi dengan pengurangan pasok. Lalu selanjutnya, jenis pekerjaan dapat berupa inspection, maintenance, maupun perbaikan. Tujuan dari penjadwalan pembangkit ini adalah mempertahankan kinerja pembangkit agar selalu dapat bekerja optimal sesuai dengan kapasitasnya. Pembangkit listrik merupakan mesin listrik yang berputar, memerlukan pemeliharaan serta berkala untuk mempertahankan kinerjanya. Yang harus diperhatikan dalam penjadwalan pembangkit adalah kecukupan daya sepanjang periode perencanaan dan probabilitas sistem tidak mampu memenuhi beban. Selanjutnya ada penjadwalan penyaluran. Adalah pekerjaan instalasi penyaluran sistem 500 kV yang dianggap perlu dilakukan dalam mempertahankan keandalan instalasi penyaluran dan kelangsungan pasokan pada sistem listrik Jawa Bali. Lalu meliputi pemeliharaan, perbaikan, recommissioning, dan pekerjaan lain. Ada yang memerlukan peralatan bebas tegangan atau outage, dan ada pula yang tetap beroperasi dengan pengurangan kemampuan atau derating. Tujuan dari penjadwalan penyaluran ini adalah pengaturan pada aliran daya dan level hubung singkat. Lalu di sini terdapat kode pekerjaan dan studi yang mana ini digunakan dalam PLN. Yang pertama itu ada kode 1, pemadaman bebas selama pekerjaan. Yang kedua ada pemadaman beban selama manuver. Yang ketiga ada peralatan bebas tegangan selama pekerjaan. Yang keempat ada peralatan bebas tegangan selama manuver. Yang kelima ada peralatan bertegangan. Lalu selanjutnya kita masuk ke perencanaan tahunan. Yang pertama itu ada input parameter RKAP PLN. Selanjutnya itu ada usulan jadwal pemeliharaan instalasi. Selanjutnya ada daya mampu neto. Lalu ada pola pengusahaan waduk, data kontrak PPAP, ramalan beban, kendala transmisi, dan output RPTL. Dan juga terdapat di sini proses dan output, yang mana prosesnya itu adalah analisa hubung singkat,
analisa aliran daya, analisa stabilitas, simulasi produksi. Lalu ada outputnya itu alokasi energi tahunan, neraca daya, jadwal pemeliharaan, dan pekerjaan instalasi. Lalu kita masuk ke perencanaan bulanan, yaitu kita masuk ke dalam input. Yang pertama itu ada output ROT, penawar dari kit. Lalu ada kondisi hidromutakhir, revisi jadwal hari instalasi, revisi ramalan beban, kendala transmisi. Prosesnya itu terdapat simulasi produksi, analisa aliran daya, lalu selanjutnya masuk ke output. Terdapat alokasi energi bulanan, perkiraan biaya operasi, neraca daya, dan jadwal pemeliharaan. Lalu kita masuk ke alur perencanaan bulanan. Kita bisa lihat di sini kesiapan unit dan jadwal pemeliharaan dari unit pembangkit dimulai dari tahap pertama dan diakhiri dengan pelaksanaan operasional. Lalu di sini juga terdapat alur perencanaan pembangkit bulanan, pengajuan dari AAP, approval APB, studi kontingensi, approval BOPS, rapat bulanan, dan yang terakhir ada pelaksanaan operasional. Lalu selanjutnya kita masuk ke perencanaan mingguan. Lalu selanjutnya ada alur perencanaan mingguan. Lalu ada juga perencanaan harian. Lalu kita masuk ke neraca daya. Neraca daya adalah gambaran kondisi sistem terkait dengan kemampuan sistem dalam melayani beban puncak dan kecukupan pasokan daya untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu membuat informasi outage rating, probability, variasi musim, hidro, reserve shutdown, unit test, mampu pasok, beban puncak neto, dan cadangan operasi. Lalu di sini ada penyusunan neraca daya. Kita bisa lihat di sini terdapat mampu hidro dan perhitungan neraca daya serta JROS. Lalu di sini ada contoh neraca daya periode mingguan yang kita bisa lihat di sini terdapat grafiknya yang juga bisa kita lihat di sini adalah dalam skala tahunan. Lalu selanjutnya terima kasih. Sekian atas makalah atau presentasi dari slide saya yang saya ambil dari materi Bapak Rio Afrianda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.